Halo teman-teman, balik lagi di Bronson Audio YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas nih Honda Odyssey. Mungkin teman-teman yang suka banget, pasti banyak banget nih kaum-kaum yang suka banget nih ngoleksi Odyssey atau pengen mempertahankan mobil-mobil yang mereka pernah punya sebelumnya. Odyssey tahun dulu-dulu yang masih dipertahankan karena sayang nih, karena memang Odyssey ini dari Honda ini nih punya desain yang unik, yang elegan, mau dibawa sporty juga masih masuk. Karena ini teman-teman bisa lihat ini elegan banget ya, sporty juga dapet dengan pergantian velg 4 roda ini diceperin dikit, wah itu udah manis banget. Apalagi kalau misalnya ditopang dengan audio system yang udah di-upgrade nih teman-teman. Nah, yang pastinya di video kali ini kita mau bahas nih, karena mobil ini sudah kita upgrade audio system full, speaker depan, speaker belakang, head unit, dan juga ada penambahan subwoofer. Nah, ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang baru beli Odyssey atau memang udah punya Odyssey dari dulu, karena Odyssey kan masih keluar juga tuh sampai tahun-tahun berikutnya. Nah, ini bisa jadi referensi nih buat teman-teman yang Odyssey-nya pengen dibagusin audionya, pengen punya dentuman bass yang asik buat denger lagu ngebeat, pengen punya karakter lagu yang vokalnya itu bening, jernih, detailnya dapet. Nah, itu bisa di sini. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama langsung aja nih kita coba cek, kita bahas bareng ke teman-teman produk-produk apa aja yang udah kita pasang di Honda Odyssey satu ini. Let's go. Nah, ini dia teman-teman yang sekilas teman-teman mungkin udah lihat ya. Jadi ada speaker depannya, ada speaker belakang, ada head unit, ada DSP-nya juga. Nah, nanti ada beberapa komponen lain yang juga kita bakal bahas. Oke, kalau gitu singkat cerita dulu ya. Jadi ini owner mobilnya ini nih namanya Pak Agung. Dia udah bangun 3 mobil di kita. Nah, yang pertama itu dia bangun Velfire, kedua ada Fortuner, Toyota Fortuner, dan Honda Odyssey ini terakhir. Nah, di Odyssey ini kita tetap upgrade full semuanya. Seperti ada speaker blam, ada flux ini. Nah, tapi beberapa komponen itu ada pindahan dari Alphard seperti monobloknya. Monobloknya itu pindahan dari Alphard, subwoofernya juga pindahan dari Alphard gitu. Jadi Alphardnya itu sekarang masih di workshop kita, upgrade lagi. Nah, nanti teman-teman tunggu tuh ya, itu videonya bakal tayang juga di YouTube karena menggunakan speaker high-end dari Rainbow, yaitu Rainbow Profilan, dan juga sistem-sistem lainnya dari power, prosesor semua itu udah premium ke atas semua. Kupingnya udah mulai keracunan Pak Agung ya. Oke, kalau gitu kita bahas dulu yang di sini yuk. Kita mulai dari head unit depannya. Head unit depannya kita menggunakan Kenwood DMX 5020. Nah, ini buat teman-teman, ini ukurannya 7 inch, sudah Full HD. Dia bisa Apple CarPlay, bisa Android Auto juga. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari head unit dengan budget 45 juta tapi pengen punya Apple CarPlay, nah ini solusinya. Dia ada 5020, ada juga yang seri 7022. Ya itu selera lagi ke teman-teman pengen yang desain tampilannya seperti apa gitu ya. Nah, ini kita custom head unit teman-teman. Jadi kan Odyssey ini kan dashboardnya itu unik ya. Kita ada custom semacam panel gitu supaya head unitnya itu bisa agak tegak. Karena kalau misalnya kita nggak custom itu nanti head unitnya agak tiduran gitu kan, ngeliatnya juga kurang enak gitu. Nah, ini kita custom, kita lapis juga dengan warna hitam doff supaya menyatu, kesan menyatunya itu dengan dashboard. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini kesan menyatunya manis banget. Jadi nggak kelihatan ada sesuatu yang mencolok, tapi head unitnya bisa tampil di situ tegak dan manis dilihat, enak banget dilihat. Lanjut kita ke speaker depannya. Speaker depannya kita menggunakan Blam Relax 165 RX. Nah, ini komponen two-way ya. Jadi kita untuk speaker depan dan speaker belakang kita bermain dengan konsep OEM look. Sama sekali tidak ada perubahan di bagian dashboard maupun pilar, bahkan pintu. Dan untuk tweeter kita letakkan di tempat bawaannya Honda Odyssey ini. Seperti yang teman-teman tahu, kita Odyssey ini kan tempat tweeternya unik ya. Dia kayak lancip gitu, kecil banget. Itulah kenapa kita memilih Blam Relax ini sebagai untuk speaker depannya, karena dia tweeternya itu bisa dilepas di covernya dan itu kecil. Jadi muat fitmentnya pas banget sama tempat bawaan dari si Odyssey ini. Nah, untuk mid bassnya 6 inch kita custom, nggak ada customan. Maksudnya kita pasang di pintu, kita kasih ring karet, udah gitu aja. Jadi semua depan tidak ada terlihat ada perubahan, tapi speakernya udah jauh lebih mantap dibanding sebelumnya. Nah, lalu untuk speaker belakang ya teman-teman. Speaker belakang kita menggunakan Flux Neo 261. Nah, ini komponen two-way ya. Biasanya kita speaker belakang itu kan pakai koaksial. Nah, ini kita pakai komponen two-way yang kita buat, kita custom menjadi
satu kesatuan. Jadi kita buat bracket lagi di tengah-tengah mid bassnya itu, tweeter kita taruh tengah. Ya ini sejenis koaksial ya, karena speaker koaksial kan juga dia apa ya, mid bass, habis itu tengahnya ada tweeter gitu. Nah ini kita custom juga di pintu belakang. Jadi kita tutup door trim, jadi sama sekali nggak terlihat adanya perubahan juga. Nah lalu untuk speaker depan, speaker belakang, ada DSP-nya ya teman-teman. DSP-nya kita menggunakan Masway M6 ini dengan 6 channel ampli dan 8 channel prosesor. Ini udah pas banget ya. Depan kita main aktif. Depan kita main aktif jadi total 4 channel, dan belakang kita main pasif jadi 2 channel. Kalau 4, 6 ya udah 6 channel, dan sisa 2 channel prosesornya itu untuk si subwoofer ya. Ada juga tambahan monoblock supaya subwoofernya bisa nendang gitu ya. Nah, subwoofer kita pakai Eton M10 flat. Ini yang tadi sebelumnya kita pasangkan di Velfire Pak Agung ini, sekarang kita pindahkan ke sini beserta kita custom ulang boxnya mengikuti interior dari si Honda Odyssey ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Kesan menyatu banget ya, kita buat menyatu dengan apa namanya? Panel bagian sininya nih di atas fender. Kita bungkus dengan kulit warna hitam. Jadi Pak Agung memang sudah request jangan sampai mengganggu space bagasi. Ya inilah solusi buat teman-teman yang Honda Odyssey-nya sama, bisa kita buatkan box up seperti ini. Slim banget, sama sekali nggak mengganggu ruang bagasi. Kalau misalnya teman-teman mau bawa barang apa itu kan enak banget juga dilihat ya. Nggak mencolok lah, nggak ada sesuatu yang mencolok. Nah untuk monoblock kita pakai PCA 2600, itu juga pindahan dari Velfire Pak Agung. Nah Velfire untuk monoblocknya itu kita letakkan di bawah jok depan kiri ya. Dan untuk di SPM Masway-nya itu kita letakkan di bawah jok driver seat. Jadi untuk monoblock dan juga di SPM sama sekali tidak terlihat juga ada di kolong jok. Semua OEM look, simple look, jadi enak banget dilihat. Tapi suaranya udah jauh lebih megah, lebih detail, lebih bening, enak lah pokoknya didengar. Oh iya lupa juga nih, di sini kita ada penambahan kamera 360 untuk Honda Odyssey ini. Ini lebih ke driving assist ya teman-teman. Kita juga sediakan kamera 360. Ini udah Sony lens, jadi hasil gambarnya udah nggak perlu dilaguin, bagus banget, bening banget. Jadi ini memudahkan teman-teman kalau misalnya yang suka masuk-masuk ke gang sempit misalkan, atau ke jalanan yang cukup padat dan agak kesulitan dengan feeling body mobilnya, ini sangat membantu teman-teman karena dia bisa memantau 360, teman-teman bisa ngeliat sisi manapun yang teman-teman mau gitu. Nah lalu untuk klakson juga kita ganti menggunakan Mitsubishi Air Bullet supaya dB-nya jauh lebih tinggi. Jadi kalau kita klakson tuh nggak kayak ayam, lebih kenceng, orang langsung minggir gitu kan. Enakan jadi bawahnya, warna suaranya juga lebih elegan, lebih enak didengar gitu. Oke, udah kurang lebih itu aja ya yang sudah kita upgrade di Honda Odyssey ini. Teman-teman nanti tunggu ini video apa namanya Toyota Velfire ini. Waduh, spek-spek high end itu nanti bakal kita ulas bareng juga tuh, dan hasil soalnya kayak gimana nih, kurang lebih karena three-way-nya itu main three-way belakang. Wis asik banget. Oke, kalau gitu kita ke dalam yuk. Dalam Odyssey ini kita lihat-lihat dashboardnya, sekalian kita sesi tes sound. Oke, yuk let's go. Oke teman-teman, kita udah dalam mobil sekarang. Ini seperti tadi gue bilang ya, Twitternya tuh di sini dia. Unik banget. Emang sih elegan, jadi dilihat kayak keren banget gitu ya. Nah itulah kita pakai Twitter dari si Blame Relax itu, kita taruh di dalam sini. Nah jadi itu fitnya pas, nggak ada yang kita bobok sama sekali, jadi kan enak gitu, sama-sama enak. Nah lalu untuk mid bass juga nggak terlihat ya. Perbedaannya cuma di head unit aja nih. Ini setelah hasil custom panel kita untuk dudukan head unit, dan juga ada tambahan list di sini. Waduh, dilihatnya enak banget itu. Cakep pokoknya. Oke, kalau gitu kita bakal langsung masuk ke sesi tes sound. Kita bakal sambil jalan nanti sesi tes sound lagu vokal seperti biasa sama lagu bass. Nah, buat teman-teman yang kita nih bakal masuk ke sesi tes sound, gue rekomen banget buat teman-teman dengerin itu pakai earphone, karena kita tahu ketika kita pakai earphone itu ya, seperti yang biasanya gue bilang itu suara dentuman bass, detail suara, beningnya, megahnya itu bakal jauh beda banget dibanding teman-teman cuman pakai speaker HP, karena kita tahu HP apapun itu speakernya terbatas kemampuannya karena kecil banget kan gitu. Kalau misalnya nggak percaya, dicoba deh, bandingin pakai earphone sama nggak, pasti jauh banget. Oke, kalau gitu lanjut kita ke sesi tes sound.
Nah ini dia teman-teman, jadi 360 ini membantu banget ketika gue stand kiri dia langsung ngebuka kamera kiri. Jadi ini buat teman-teman yang jalan tuh bener efektif banget dan membantu banget gitu. Nah, gimana teman-teman? Kita baru selesai sesi tes sound. Ini maaf ya, ini ada tisu-tisu nih karena mobil ini juga gue lupa ngomong, kita pasangkan kaca film menggunakan Solar Black Phantom. Itu saya premium media Solar. Jadi untuk depan kaca ini 40%, 60, 60 dan yang belakang sisanya 80 semua. Biar dilihat dari luar juga gelap, teman-teman di dalam mobil juga ngerasa nyaman. Jadi apa ya, cahaya tuh nggak terlalu kontras gitu, jadi nggak apa ya, tetap merasa adem di dalam mobil karena dia juga nahan panas, sinar UV segala macam gitu kan. Nah, gimana hasil suara ya? Gila ya, itu dengan konsep speaker OEM look bisa bikin suara itu mewah banget, kesan ruangan tuh jadi gimana ya, berasa lagi dalam hall gitu ya. Dan tuman bassnya juga asik banget tadi, buk buk buk, padahal itu M10 itu Eton itu tuh seri yang flat ya, tapi dia bisa menghasilkan bass tuh yang memang dentumannya tuh asik banget didengar. Di kuping tuh enak banget, nyaman banget di kuping. Jadi sama sekali nggak bikin kayak gimana geter-geter yang agak annoying gitu. Ini udah pas banget. Jadi buat teman-teman yang pengen mobilnya punya audio system seperti ini, nah itu teman-teman bisa konsultasi ke kita. Jadi untuk konsep audio seperti ini, sistem seperti ini itu kita nggak hanya di Odyssey, ini bisa diterapin juga di mobil teman-teman, mobil apapun itu. Oke, buat teman-teman yang pengen konsultasi nih, pengen nomor WhatsApp kita, teman-teman bisa follow Instagram kita dulu di @bronson_audio. Nah, nanti di bio kita itu akan ada link tree yang mengarahkan teman-teman langsung ke kontak WhatsApp kita direct tanpa basa-basi. Kita akan sebaik mungkin dan sebisa mungkin merespon teman-teman nantinya. Buat teman-teman yang punya cita-cita nih dari dulu pengen upgrade audio tapi masih bingung ya apa yang bagus, siapa yang bagus, bisa dikonsultasikan sebebasnya. Dan kalau misalnya mau lihat-lihat barang produk-produk tentang audio system juga teman-teman bisa lihat, kita ada akun Tokopedia, kita menjual berbagai jenis, banyak sekali perangkat audio system, audio system yang teman-teman bisa lihat nih, buatnya referensi. Jadi seenggaknya pas datang tuh udah tahu pengen ini pengen itu, nah itu bisa juga gitu. Nah kalau misalnya teman-teman lokasinya jauh, misalnya di mana Sabang atau Merauke, teman-teman bisa order aja. Kalau memang di sana teman-teman nggak nemu barangnya ya, teman-teman boleh order kita kirim barang ke sana. Dan teman-teman siapa tahu di sana juga punya kenalan atau punya orang yang bisa masangin
di mobilnya atau bahkan bisa masang sendiri, kita nggak ada yang tahu. Oke, kalau gitu segitu ya pembahasan gue tentang Honda Odyssey yang upgrade audio system two-way OEM look ini. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel kita, jangan lupa subscribe, atau yang udah sering lama nonton tapi belum subscribe kita, share dan like video-video kita supaya kita terus semangat memberikan teman-teman informasi-informasi ataupun referensi seputar audio mobil. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman nggak ketinggalan nih, karena setiap minggunya bakal kita upload video terbaru mengenai review audio system yang sudah dibangun di Bronson Audio. Mobil apapun itu, ditunggu aja teman-teman. Dan kalau misalnya nggak sabar nunggu, teman-teman bisa scroll ke bawah. Udah banyak banget koleksi mobil-mobil yang kita upgrade ya, mulai dari Innova, Alphard, Velfire, Lexus LM350, ada Mercedes-Benz Sprinter, Toyota Hiace yang Luxury and Karaoke Lounge Project itu, yang besar sekali, megah sekali, itu teman-teman bisa lihat juga. Ada kapal mancing juga, bisa ditonton juga. Siapa tahu itu menambah wawasan atau referensi teman-teman yang pengen upgrade audio system. Oke, kalau gitu sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.